Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di pembelajaran biologi pada materi virus. Tujuan pembelajaran kita yang selanjutnya yaitu peserta didik mampu memahami peranan virus dalam kehidupan. Virus, kata yang sering membuat kita merasa takut. Namun, apakah kalian tahu bahwa virus juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita? Mari kita telusuri bersama. Peranan virus ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Mari kita bahas peranan virus yang menguntungkan terlebih dahulu. Virus dapat digunakan dalam teknologi rekayasa genetika atau manipulasi informasi genetik, misalnya untuk terapi gen. Dalam teknik terapi gen, retrovirus digunakan sebagai vektor untuk memasukkan gen pengkode enzim AD ke dalam sel limfosit T yang abnormal. Selanjutnya, virus berperan dalam pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Virus dapat menjadi alternatif pengobatan secara biologis, yaitu membasmi bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Selain itu, virus dapat digunakan untuk memberantas serangga hama, misalnya pada bakulovirus. Dan yang terakhir, virus dapat digunakan untuk membuat perangkat elektronik. Selain virus yang dapat bermanfaat dalam kehidupan, virus juga dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada berbagai organisme, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus, contohnya yang pertama yaitu gondongan yang disebabkan oleh paramyxovirus. Yang kedua ada herpes, penyebabnya adalah virus herpes simplex. Yang ketiga ada cacar variola yang disebabkan oleh virus variola. Contoh yang keempat ada influenza dan parainfluenza yang disebabkan oleh kelompok orthomyxovirus. Yang kelima ada penyakit campak yang disebabkan oleh morbillivirus. Selanjutnya ada penyakit AIDS yang disebabkan oleh HIV. Kemudian ada demam berdarah yang disebabkan oleh flavivirus melalui gigitan nyamuk Aedes. Penyakit chikungunya yang disebabkan oleh virus chikungunya. Selanjutnya ada Ebola yang disebabkan oleh virus Ebola. Dan yang terakhir ada flu burung yang disebabkan oleh HPAIV. Selain menyerang manusia, virus juga dapat menyerang hewan. Contohnya yaitu rabies. Virus rabies bereproduksi di dalam otot dan menyebar hingga susunan saraf pusat. Penyakit rabies disebabkan oleh rhabdovirus. Yang kedua ada penyakit mulut dan kuku. Penyakit ini biasa terjadi pada hewan ternak, yaitu sapi, domba, kambing, kerbau, dan hewan liar berkuku belah seperti gajah. Penyakit ini disebabkan oleh aptovirus. Yang ketiga ada tetelo yang terjadi pada unggas, misalnya ayam dan itik. Penyakit ini disebabkan oleh virus NCD. Dan yang terakhir ada tumor atau kutil yang disebabkan oleh virus RSV, Rous sarcoma virus. Penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus antara lain, yang pertama ada penyakit TYLC, adalah virus yang menyebabkan daun tumbuhan tomat berwarna kuning dan menggulung sehingga menurunkan hasil panen. Yang kedua ada tungro. Virus tungro dapat menyerang tanaman padi yang menyebabkan sel-sel daun mati sehingga pertumbuhan terganggu dan kerdil. Penyebaran virus ini
melalui perantaraan wearing coklat dan wearing hijau. Dan yang terakhir ada penyakit mozaik. Penyakit mozaik dapat terjadi pada daun tembakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, dan kentang. Gejalanya adalah timbul bercak-bercak kuning pada daun dengan perantaraan serangga. Sekianlah pembahasan materi tentang peranan virus dalam kehidupan. Untuk tujuan pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Sampai jumpa di tujuan pembelajaran selanjutnya.